Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul pada malam ini untuk menghadiri pengajian Sabtu malam Ahad. Semoga kita dijadikan kumpul yang berbarokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kembalikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam ini pengajian Sabtu malam Ahad. Marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya ini pengajian yang akan diisi oleh Ustaz Alfian ini pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Pada malam hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan sehingga dapat mengikuti kegiatan-kegiatan kita sehari-hari yang insya Allah kegiatan itu adalah kegiatan ibadah. Jemaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. Kalau beberapa bulan yang lalu saya menyampaikan surat yang isinya ada fil barri wal bahri, tapi terkait dengan kerusakan, yaitu doharol fasadu fil barri wal bahri. Pada malam hari ini juga saya menyampaikan surat yang di dalamnya juga ada kata fil barri wal bahri, yaitu surat Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, sungguh kami telah memuliakan keturunan anak Adam, manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahri,
Dan kami angkut keturunan anak Adam itu baik yang di darat maupun yang di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan telah kami berikan rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan aku tinggikan derajat anak cucu Adam itu melebihi makhluk-makhluk yang lain. Jamaah sekalian, berarti sejak kelahiran anak cucu Adam, Allah sudah memberikan keistimewaan terhadap kita manusia ini. Yang pertama dengan jelas dikatakan laqad karamna, sungguh telah kami muliakan. Jadi sejak awal itu sudah dimuliakan manusia itu oleh Allah, Bani Adam. Karamna, dimuliakan. Makanya kalau ada orang atau saya tadi mengatakan, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini ayatnya. Atau kalau ada tamu penting, pejabat, Pak Camat atau yang lain, biasanya MC-nya bilang, yang kami muliakan Bapak Camat. Bukan berarti yang lain tidak mulia. Karena Pak Camat itu tamu, maka terkait dengan hadis Rasulullah, man amana billahi wal yaumil akhir fal yukrim akram yukrim doifah, maka muliakanlah tamunya. Makanya MC-nya juga bilang yang dimuliakan. Jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Sejak anak cucu Adam ini ada, kita tahu bahwa fosil manusia menurut sejarah yang kita baca itu ada yang berumur 200.000 tahun sebelum Masehi. 200.000 tahun sebelum Masehi. Sementara keberadaan Nabi Adam itu menurut pandangan agama, dalam hal ini yang dijadikan dasar adalah hadis Rasulullah, termasuk kitab-kitab lama, yaitu Perjanjian Lama. Di dalam kitab Genesis, kalau kita hitung ke belakang, maka umur dan keberadaan Nabi Adam itu kurang lebih 8.000 tahun atau 5.000 tahun sebelum Masehi. Berarti sudah ada makhluk sebelum Adam berdasarkan fosil-fosil yang kita temukan. Dan kita bayangkan zaman itu bagaimana keadaan manusia. Makanya di dalam prasejarah, kalau kita belajar sejarah itu, ada zaman batu tua, ada zaman batu tengah, dan ada zaman batu muda. Zaman batu itu adanya pada tahun 10.000 sampai 8.000 sebelum Masehi. Berarti pas bahwa zaman batu itulah manusia dan keturunan anak Adam itu sudah mulai dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keadaan waktu itu, sesuai dengan masanya dan tingkat pemahaman, pemikiran dan lain sebagainya. Di situ Allah mulai mengajari manusia
Maka ketika anaknya Nabi Adam itu membunuh adiknya Qabil dan Habil, bingung dia. Dikapakno iki, kan gitu. Kemudian faba'atsallahu ghuraba. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak. Itu bisa dibaca di dalam surat Al-Maidah ayat 31. Faba'atsallahu ghuraba, Allah mengutus seekor burung gagak, kemudian memberikan contoh. Berarti tingkat manusia berpikirnya rendah saat itu. Sesuai dengan zamannya, zaman batu. Kemudian Qabil mengatakan, ya laitani, celaka saya. Mengapa aku tidak mencontoh gagak itu? Karena gagak itu kemudian nyoker-nyoker tanah dengan kakinya. Dia berpikir, karena tidak ada peralatan, kita sebut zaman batu tadi itu, ya batu yang digunakan. Di situ manusia sudah bisa nyokeri tanah. Kita bayangkan ya. Nek zaman saya ngonoin dan gak iso rek. Dulu enggak bisa, tingkat berpikirnya lain. Nah ini. Kemudian contoh yang diberikan itu dilakukan juga oleh Qabil. Dikuburlah saudaranya itu. Makanya kalau sekarang ini ada burung gagak di kampung, wah gitu. Biasanya orang tua kita dulu, ya Allah, sopo yang meninggal gitu. Ya karena memang ada ceritanya. Jadi ya tidak salah juga ya. Walaupun pasti dan tidaknya ada orang meninggal itu sesuai dengan ketentuan Allah. Itu. Kemudian semakin besar anak keturunan Adam ini. Sampai kemudian di zaman Nabi Nuh, itu pun tidak ada besi masih zaman batu halus. Sehingga ketika Allah memerintahkan buatlah bahtera sesuai dengan wahyu dan petunjukku, maka kayu yang dibuat oleh Nabi Nuh untuk kapal itu juga dikerjakan dengan batu. Sehingga kalau kita tahu yang ditemukan sekarang kapal Nabi Nuh yang ada di pegunungan Turki itu semuanya tidak ada besi, semuanya batu, semuanya kayu yang dipahat oleh batu. Kemudian jamaah sekalian, wahammalnahum fil barri wal bahr. Kemudian kami sebar di darat dan di laut anak manusia itu tadi oleh Allah. Maka diturunkanlah anak keturunan dari Nabi Nuh yang setelah banjir bandang itu. Maka beberapa orang yang naik di kapal itulah yang selamat dan merupakan orang-orang yang akan menurunkan generasi berikutnya. Anak Nabi Nuh itu ada 4, Kan'an meninggal dunia karena kafir, kemudian Yafet, Hem, dan Shem. Yafet ini menurunkan kebanyakan bangsa Eropa, Hem itu menurunkan bangsa Ethiopia dan kulit-kulit hitam yang lain, sedangkan Shem itu termasuk orang-orang Asia ini. Makanya kita juga disebut bangsa Semitik oleh para ahli sejarah. Kemudian di zaman Nabi Daud, kemudian di masih zaman Nabi Nuh itu, Allah juga menurunkan besi. Wa anzalnal hadid fihi. Kemudian aku turunkan besi itu. Jadi di samping batu, kayu dan lain sebagainya, Allah juga memberi kepada manusia besi. Di situ
Kemudian di zaman Nabi Daud diberikan kehebatan oleh Allah. Nabi Daud itu bisa menghancurkan besi untuk pakaian perang, untuk peralatan-peralatan yang lain. Makanya setelah zaman batu itu, maka 5.000 tahun sebelum Masehi disebut zaman besi. Dimulai dari tembaga, perunggu, dan besi yang sudah ditemukan untuk kebutuhan manusia. Kemudian kepada anaknya Nabi Daud, yaitu Nabi Sulaiman, wali Sulaiman riha. Kemudian kepada Nabi Sulaiman, aku tundukkan angin. Nah ini cara menyebarnya seperti itu, luar biasa. Maha suci Allah. Aku tundukkan angin itu untuk Sulaiman. Artinya apa? Di zaman Nabi Sulaiman sudah muncul pemikiran-pemikiran agak maju di mana orang bisa memanfaatkan angin itu untuk bergerak. Di zaman Nabi Sulaiman. Kalau zaman Nabi Nuh tadi bahteranya tidak pakai dayung, juga tidak pakai angin, tapi didorong oleh kekuatan banjir yang menghancurkan. Di zaman Nabi Sulaiman mulailah muncul pelayaran-pelayaran. Karena Nabi Sulaiman diberi pengetahuan oleh Allah untuk memanfaatkan angin. Maka ada perahu yang menggunakan layar sehingga bisa berhubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Ya kalau komiknya anak-anak, Nabi Sulaiman numpak sajadah. Iso numpak angin Nabi Sulaiman itu. Yaitu anak-anak. Tetapi bagi kita tidak seperti itu, tapi Nabi Sulaiman memanfaatkan angin itu untuk bergerak. Sehingga yang tadinya hanya berada di daerah satu saja, kemudian bisa bergerak ke negeri-negeri yang lain. Kemungkinan juga sampai di negeri kita yang sekarang. Makanya kita dikatakan nenek moyangku seorang pelaut. Ya kan? Nenek moyangku seorang pelaut. Nah itu. Nah disitulah jamaah sekalian, bagaimana proses kehidupan manusia itu ditata oleh Allah sedemikian rupa, yang kita harus bersyukur. Lalu dengan itu semua, manusia yang satu dengan yang lain, dari keturunan Nabi Nuh tadi itu, berbentuk bangsa, suku, dan lain sebagainya yang luar biasa banyaknya, supaya mereka saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain, supaya mereka bisa berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Begitu cara Allah memuliakan. Laqad karomna Bani Adam. Ini yang patut kita syukuri. Sampai kemudian zaman terus bergerak, sampai semua yang ada di isi perut bumi ini dimunculkan oleh manusia dalam rangka untuk kesejahteraan manusia itu. Inilah cara Allah memuliakan kita sekalian. Kemudian yang kedua, warzaqnahum minat thayyibat. Di samping apa yang sudah saya jelaskan tadi, Allah juga memberikan fasilitas-fasilitas yang banyak sekali untuk kehidupan manusia. Buah-buahan, binatang yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Bagaimana manusia diberikan pengetahuan oleh Allah cara mengolah apa yang ada. Semua itu rezeki. Warzaqnahum minat thayyibat. Jadi yang namanya rezeki kan tidak hanya uang.
kesehatan, kemudian udara yang segar, dan lain sebagainya. Lalu semua fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita itu rezeki semua. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan. Lantas manusia mengolahnya. Makanya ketika di dalam Al-Quran kan diceritakan, wa 'allama Adama asma'a kullaha. Dan kemudian Allah mengajarkan kepada Adam tentang nama-nama benda itu. Asma itu bukan hanya nama, ini sapu, ini lenggis, ini batu, ini pohon, tidak. Asma di situ pengertiannya adalah rumus. Ini namanya pohon, ini pohon, ini pohon. Tetapi Allah juga memberikan asma yang berupa rumus bagaimana cara mengolah dele, dadi tempe, kemudian diiris-iris, harus ada laos, harus ada berambang, harus ada bawang putih, harus ada lombok. Ini rumus. Wa 'allama Adamal asma. Adam diberi asma, bukan hanya nama-nama itu, tapi juga rumusnya bagaimana cara mengolah, sehingga malaikat angkat tangan. Kamu bisa enggak? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Duh Gusti, mboten semerap. Kecuali yang Kau beritahu kepada saya, maka saya tahu. Sehingga disinilah kehebatan manusia. Diberi pengetahuan juga, ini loh pohon yang bisa dimakan, ini yang tidak bisa dimakan, ini binatang bisa diambil tenaganya, binatang yang bisa dimanfaatkan. Ini warzaqnahum minat thayyibat, rezeki yang baik. Ini binatang-binatangnya, ini sayuran-sayurannya, dan lain sebagainya. Dan kita ternyata termasuk makhluk yang doyan sekabehane kan. Ini burung kayak daging nggak gelem, burung yang ini mau. Hanya satu, atau ayam itu banyak yang dimakan, atau monyet itu banyak juga yang dimakan. Kita juga termasuk yang kabeh doyan. Laos, kencur, kunir, wah itu ya kan? Itu. Terima kasih. Nah kemudian wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kemudian aku lebihkan manusia itu dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Di mana perbedaannya? Di kecerdasan pikirannya ini. Tangan semua punya. Beberapa binatang juga punya tangan. Dan kita sebut itu tangan. Dilebihkan. Di mana? Di hati nuraninya, di akal pikirannya. Inilah jamaah sekalian. Sehingga ayat yang menyatakan sungguh telah aku muliakan keturunan anak Adam. Aku angkut mereka di darat dan di laut. Saya sediakan rezekinya, kemudian saya tinggikan derajatnya lewat pemikirannya, lewat hati nuraninya. Inilah yang patut kita syukuri. Sampai kemudian zaman bergerak terus menerus sampai zaman kita yang kita alami dalam hidup ini, yang semuanya sekarang ini serba mudah. Kalau kemudian saat ini kita itu tidak mau menggunakan akal pikiran kita untuk bagaimana cara kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kekeliruan manusia itu.
Makanya di dalam ayat yang lain yaitu surat Al-An'am ayat 179, laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami jadikan neraka jahanam itu kebanyakan isinya jin dan manusia. Kenapa? Karena fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita itu diingkari. Kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada manusia dibandingkan makhluk yang Allah dikhianati. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mampu merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hatinya tidak mampu membaca ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dikasih mata, gunung yang menjulang, lautan yang luas, jagat raya yang tak terhingga, merupakan ayat-ayat kebesaran Allah. Tapi dia tidak mampu melihat. Dia hanya mampu mengucapkan di lisan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tetapi dalam praktek kehidupannya selalu mengabaikan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian walahum adhanun la yasma'una biha. Dia punya telinga. Dia punya telinga tapi tidak mampu mendengarkan pesan-pesan Allah baik melalui ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Tidak mampu membuat dia itu menjadi taat. Hatinya, matanya, pendengarannya kosong. Makanya kemudian banyak manusia-manusia yang bertingkah seperti binatang. Tidak taat kepada Allah, tapi justru ingkar kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah ingkar kepada Allah, justru perbuatan manusia itu dikatakan di dalam Al-Quran lebih jelek daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Inilah sindiran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Oleh karena itu, kita yang setiap hari, mungkin setiap minggu ngaji, harapan kita itu kan cuma satu sebenarnya. Memahami semua fenomena yang ada di alam semesta ini dan bermanfaat untuk kita. Makanya di dalam doa itu kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Kita mengetahui bahwa semesta ini memiliki pengetahuan-pengetahuan yang cukup, yang bisa kita tangkap lewat hati kita, lewat mata kita, lewat pendengaran kita. Itu bermanfaat untuk kita, sehingga semakin kita mengkaji alam semesta ini, semakin tunduk hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ilman nafi'ah. Kalau hanya ilman sekedar pengetahuan, banyak orang pinter. Pinter, tahu pinter ngakali undang-undang. Gimana caranya ada celah sehingga diakali. Gimana kalau saya berbuat semacam ini supaya tidak dihukum? Ngakali.
Banyak orang pintar, banyak orang berilmu. Tetapi ilman nafi'ah adalah ilmu yang membawa kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rizqan thayyiba, sama seperti ayat tadi. Supaya rizki yang kita dapatkan, baik rizki yang hanya kita dapatkan gratis, seperti udara, atau rezeki yang memang membutuhkan yang harus dikejar, tetapi tidak sampai melupakan Allah. Anak yang soleh itu juga rezeki, anak yang gak pati tambeng, aduh alhamdulillah, itu rezeki semua, sehat dan lain sebagainya. Kemudian wa amalan mutaqabbalah. Kemudian amal perbuatan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena amal yang kita kerjakan itu adalah amal yang ada ilmunya. Amal yang kita lakukan atas kesadaran pengertian, bukan amal yang sekedar ikut-ikutan. Yang kemudian di dalam hukum kita atau di dalam keyakinan kita bahwa amal yang diterima oleh Allah itu adalah amal yang ikhlas, amal yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Jemaah sekalian, ada satu ayat di dalam Al-Quran, surat Toha, ayat 132, yang sering juga disampaikan oleh khotib-khotib di sini. Wa'mur al-akhlaka bis-sholah wastabir alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu, ya termasuk diri kita, jangan sampai yang merintahkan tidak melaksanakan. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastabir alaiha, dan bersabar di dalam melaksanakan itu. Kenapa? Karena sholat itu adalah satu-satunya sebuah perbuatan yang menggambarkan betapa tunduknya manusia itu. Mulai saat kita berdiri, kemudian rukuk, sampai mahkota dan derajat kita yang konon ada di kepala ini disujudkan, diratakan dengan tanah. Ketika kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, la nas'aluka rizqa, saya tidak minta rezeki, tidak minta imbalan dari kita, Allah tidak butuh. Nahnu narzukuka, akulah yang akan memberi rezeki. Jamaah sekalian, itulah kemuliaan-kemuliaan kita yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekali membayangkan bagaimana manusia zaman sebelum Masehi, zaman batu, kemudian atas upaya orang-orang terdahulu itu, menyebarlah penduduk lewat darat, lewat laut, lewat udara tidak ada, hanya darat dan laut. Kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa saling mengenal, supaya dengan itu ada hubungan baik antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Inilah yang patut kita syukuri. Makanya harapan kita jamaah sekalian, dengan memahami hal-hal yang seperti ini, dengan ngaji-ngaji seperti ini, kita mampu menyadari, iya ya,
Awak iki sakjane gak duwe apa-apa. Nggak punya apa-apa kita ini. Dulu kita ini tersesat, kemudian diselamatkan oleh para nabi dan rasul. Dalam surat Ad-Duha itu, wad-duha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Wa wajadaka ailan fa'alna. Bukankah kamu itu tidak punya apa-apa dulu? Sekarang menjadi punya. Bukankah kamu dulu melarat? Sekarang kaya. Setelah semua dibuka oleh Allah seperti gambaran sejarah yang saya urut tadi itu. Zaman batu, zaman besi, kemudian diunggah, diangkat oleh Allah. Kemudian dengan itu kita mempunyai segala-galanya ini. Wa wajadaka ailan fa'agna. Bukankah kamu dulu nggak punya apa-apa? Kemudian Allah memberikan ilmu dan lain sebagainya sehingga kita menjadi orang yang punya. Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah kamu dulu tersesat? Tidak ngerti apa. Kemudian Allah memberi petunjuk dengan cara menurunkan nabinya, menurunkan rasulnya, supaya kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini tetap dijaga. Dengan demikian, maka kita tampil dalam kehidupan dunia ini menjadi manusia-manusia yang mulia itu. Sebab setinggi derajat manusia dalam urusan duniawi ternyata tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampaikan terima kasih. Marilah kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam.